segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap ada. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah Yesus yang kami sembah. Hanya Engkaulah Allah yang hidup dalam hati kami, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkaulah dalam hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini, oleh karena Engkau telah memberikan kesempatan yang indah pula bagi kami, sehingga kami dapat beribadah dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu kami satukan hati kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan pada hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mengucapkan shalom, selamat datang dan selamat beribadah. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di tempat ini pada hari ini. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bersaksi atau menyembahkan pujian, monggo. Namun untuk menunggu, kita angkat pujian Allah itu baik.
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bersaksi? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan pujian ini sekali lagi. Saya mengundang Bapak Ibu, bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat
seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Allah yang maha besar, ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Mohon dengan hormat Bapak Gembala. Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Tuhan, kami hanya menyembah Engkau sebagai Allah yang hidup, pemelihara kehidupan kami seutuhnya. Tubuh, jiwa, roh kami berada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan Engkau menghendaki sesuatu yang terbaik bagi kami. Engkau menghendaki kami hidup sempurna, sama seperti Engkau. Dan Engkau sudah membuka jalan itu bagi kami. Bukannya sesuatu yang mustahil atau hanya suatu impian, tetapi kami sekarang berada di dalam jalan kesempurnaan-Mu. Dan Engkau akan memberikan kemampuan, kekuatan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mencapai akan hal itu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Engkau tetap melengkapkan kami untuk kami boleh beribadah dengan baik, dengan segala sukacita dan kepujian bagi hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, pikiran, perasaan, dan sholat tingkah kami, supaya kami tahu menghormati, menghargai hadirat-Mu dalam firman. Dan ibadah ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Hari ini kita boleh menyaksikan bahwa tubuh Kristus itu selalu ada fellowship. Kita mungkin melihat beberapa wajah yang asing yang jarang kita lihat di tempat ini, atau mungkin sama sekali tidak ada yang pernah lihat. Mereka adalah kaum muda yang memberikan support atas ibadah pagi hari ini. Mereka dari gereja tetangga kita yang ibadahnya sore hari, dan mereka melihat ada peluang-peluang bagi mereka dan juga ada kebutuhan-kebutuhan bagi gereja di sekitar, termasuk kita saat ini. Sehingga mereka mau untuk berpartisipasi dan menyertai kita di dalam ibadah ini. Ada berita duka memang tadi malam, yaitu ibunda dari Bapak Pendeta Muda Hari dipanggil Tuhan, sehingga beliau tidak bisa hadir hari ini mengurus jenazah ibu yang tercinta. Bahkan seharusnya beliau yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi mendadak tadi malam beliau mengatakan maaf keadaan semacam ini, dan saya bisa memaklumi hal itu, sehingga kita tetap melakukan ibadah sebagaimana biasanya, sedangkan musik, backing vokal dan lain sebagainya, ternyata Tuhan tolong kita, Tuhan pakai pemuda-pemuda hasil dari fellowship ibadah kebaktian kaum muda di tempat ini. Ini menjadi satu contoh bagi yang senior, bagi kita yang tua-tua, supaya kita juga menjalin hubungan yang baik antar sesama gereja, antar sesama siapapun kita, supaya kita pun juga suatu saat akan membutuhkan mereka. Kita tidak bisa hidup sendirian, saudaraku. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat harus hidup bersama. Dan mereka pun juga sama seperti kita. Mereka juga membutuhkan teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kita membuka diri, sehingga kita boleh menjadi satu warga di dalam kota Lumajang ini, dan juga menjadi satu bangsa yang kuat di Indonesia ini. Kita saling bahu-membahu. Inilah yang perlu kita kerjakan, saudaraku, di hari-hari yang terakhir ini. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan saya hanya mau merefresh apa yang kita peroleh hari Minggu yang lalu. Ya, karena berita dari minggu yang lalu itu adalah suatu berita yang saya sajikan secara kontras, bagaimana orang-orang Israel itu yang dia mempunyai janji-janji dan hukum-hukum Taurat yang begitu hebat, tetapi manakala dia tidak punya seorang raja, dia tidak punya seorang pemimpin, maka dia melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan manusia normal. Mereka menjadi begitu jahat. Oleh karena apa? Firman Tuhan mengatakan tidak ada raja pada waktu itu. Dan oleh karena tidak ada raja, maka mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tidak ada pemimpin. Jadi tujuan firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya kumpulan atau masyarakat kita ini, pentingnya untuk memiliki seorang pemimpin yang dominan, yang sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja pada waktu itu. Kalau kita lihat, saudaraku, apakah pada waktu itu hukum-hukum Allah itu ada?
Ada, pasti ada. Oleh karena hukum Taurat itu telah diberikan kepada Israel. Apakah ritual-ritual itu ada? Ada. Oleh karena Pinehas pada zaman hakim-hakim, dia menjadi imam yang melayani bait Allah. Tetapi apakah cukup itu? Ternyata tidak. Nah, ini harus kita perhatikan, saudaraku. Supaya kita jangan mengabaikan keperluan kita atas pemerintah. Apalagi di dalam suatu negara semacam negara kita ini. Kita butuh pemerintah yang mempunyai suatu tindakan dan suatu penegakan hukum. Bukan lagi yang sifatnya itu toleransi, itu baik, tetapi lebih dari itu adalah kesamaan. Adalah equivalent, ada persamaan antara seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bukan hanya terbatas dengan toleransi. Toleransi itu oke, bagus itu, bagus. Tetapi sejatinya bukan itu yang kita mau. Tetapi ada kesetaraan supaya negara dan bangsa ini mendapatkan suatu ketenangan yang kita inginkan bersama. Kita bisa lihat, saudaraku, salah satu contoh bagaimana Israel itu pada waktu tidak ada suatu pemerintahan yang dominan. Dia begitu jahat dan kita sudah mendengar ceritanya. Bagaimana salah satu kaum atau suku dari Israel itu, suku Benyamin, mempunyai tindakan moral yang begitu bejat atas saudaranya. Dan kita sudah mendengar apa yang terjadi, bahwa orang Lewi, nah ini saudaraku, orang Lewi itu adalah suku pilihan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah. Tetapi ternyata di dalam kehidupan orang Lewi ini, dia tidak punya satu keteladanan yang baik. Dia hancur di dalam rumah tangganya, sehingga dia ditinggal oleh istri gelapnya, tetapi orang Lewi ini berusaha mencari dan mendapatkan. Tetapi pada waktu dia membawa istri gelapnya ini pulang ke rumahnya, dia di tengah jalan mendapatkan malapetaka, yaitu istri gelapnya ini dibunuh oleh suku Benyamin, diperkosa habis-habisan. Sehingga orang Lewi ini, dia begitu tega-teganya mengambil jenazah istri gelap ini dan kemudian dipotong-potong, dipenggal-penggal, serta disebarkan di seluruh Israel untuk membangkitkan amarah dari suku Israel, dari Israel ini, untuk dia memerangi Benyamin. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kehancuran itu terjadi. Bagaimana malapetaka itu terjadi. Dua-duanya, baik suku Israel keseluruhan, baik suku Benyamin, perang campuh tanpa ada keputusan, sehingga banyak korban, sehingga hampir nyaris satu suku hilang. Ini akibat, saudaraku, akibat jikalau kita ini tidak punya seorang atau tidak punya pemimpin yang betul-betul dominan dan bisa menjalankan sesuatu pekerjaannya itu dengan baik. Nah, ini yang dikemukakan minggu lalu, supaya kita tahu. Tetapi yang lebih dalam lagi sebetulnya, cerita ini mau membuka pikiran kita bahwa ada satu perkara yang lebih dari itu. Bahwa ada keubahan. Bagaimana supaya hal-hal semacam itu
tidak terjadi lagi. Nah, ini yang penting saudaraku ya. Kita ulangi pembacaan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ini berita pokok dari firman Tuhan minggu lalu. Kalau sebelumnya dikatakan di sini, ini perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, artinya ada sebelumnya. Sebelumnya, janji Tuhan itu diberikan kepada Musa, dituliskan di atas loh batu. Di luar kehidupan kita. Ditulis di atas batu, loh batu. Yang tersimpan di dalam tabut Tuhan. Aman di situ. Tetapi firman Tuhan hanya mengatakan, itu hanya bayangan. Itu hanya bayangan. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau ialah bahwa firman Tuhan itu tidak terukir di atas batu, tetapi sesudah Yesus hadir di dunia ini, maka firman Tuhan itu tertulis di dalam hati mereka, di dalam hati orang Israel, dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Jadi firman Tuhan itu seharusnya saudaraku menjadi darah dan daging atas kehidupan kita. Bukan hanya di luar. Kalau di luar akibatnya begitu. Bisa kita itu rusak oleh suasana. Tetapi jikalau firman Allah dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita ini menjadi insan yang baru, manusia baru, yang dimungkinkan untuk menjadi sempurna. Lah ini saudara, untuk menjadi sempurna. Tetapi saudaraku, kan kata-kata sempurna itu adalah sesuatu yang abstrak. Kita masing-masing punya pemikiran bagaimana sih sempurna itu, kan gitu. Sehingga kita bertanya-tanya. Dan pertanyaan kita itu sering tidak terjawab. Karena pertanyaan kita itu juga orang lain mempunyai opini yang beda. Nah ini saudara, kita harus kembali bertanya kepada firman Allah itu sendiri. Supaya kita tidak kesasar. Kalau kita mau hidup sempurna, kita harus tahu sempurna itu yang kayak apa. Saya cerita, saudaraku, dulu saya waktu bergereja di Surabaya, tiap hari saya diajari perkara itu. Sempurna itu, bahasa Belandanya itu apa ya? Volmaak. Volmaak. Itu sempurna. Saya sampai masih ingat loh bahasanya itu. Vlekloos. Tidak ada noda. Sonder rimpel. Tidak ada kerut. Sempurna. Sampai pikiran saya itu mikir, loh sempurna itu kayak apa sih? Apakah seperti kayak kain spray yang baru keluar dari penatu itu, tidak ada rimpelnya, tidak ada fleknya, bersih, volmak, sempurna gitu. Karena pada ngerti. Nah,
Tetapi saudaraku, kalau kita mau kembali bertanya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjawab pertanyaan kita. Dan pertanyaan itu luar biasa loh saudaraku jawabannya. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau kita tahu saudaraku, di dalam pengajaran kita ini, ada 3 kehendak yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terjadi dalam sidang jemaat. Pertama, hendaklah engkau benar seperti Tuhan atau Allah itu benar. Nah, tapi kebenaran itu kan juga punya opini sendiri-sendiri. Yang dinamakan benar itu kayak apa? Kan semua merasa benar. Nah, justru jawaban dari Tuhan ialah orang yang merasa dirinya benar itu justru nggak benar. Tetapi jikalau orang itu dia merasa bahwa dia perlu kebenaran Tuhan karena dia tidak benar, maka justru itu yang dibenarkan. Ini kan sangat sederhana. Tetapi kalau dipersulit, ya menjadi sulit, orang tambah bingung. Benar itu yang kayak apa? Gitu. Tetapi kebenaran itu ada dasarnya. Oleh karena segala tindakan kita, itu didasari oleh iman, maka segala apa yang kita dasari perbuatan yang apa yang kita lakukan dengan dasar firman, itulah kebenaran. Lah orang kan tanya, iman itu apa? Iman itu yang kayak apa? Firman menjawab, iman itu kita memperolehnya dari mendengar firman Kristus. Loh, kan sudah klop, saudara. Sangat sederhana. Pertanyaannya lagi, lah bagaimana kita bisa mendengar? Ya makanya datang mau ibadah, kan gitu. Lah kalau kita sudah tidak mau ibadah, sudah menganggap ibadah itu suatu kebiasaan yang tidak ada gunanya, bagaimana kita bisa mendengar? Lah kalau kita mendengar, tidak mendengar, bagaimana kita bisa beriman? Nah kalau kita tidak punya iman, kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar, itu justru tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga itu semua ada urut-urutan bagaimana kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, hendaklah engkau kudus seperti aku kudus, kata Tuhan. Lah kudus ini atau apa? Kudus yang bagaimana? Untuk apa kita ini hidup kudus? Tetapi firman Tuhan menjawab bahwa orang yang punya pengharapan, orang itu akan menguduskan dirinya. Dia akan melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang diharapkan? Nah, ini kan keliru banyak, saudaraku, di dalam gereja Tuhan. Pengharapan orang dia hidup suci. Pengharapannya tidak seperti yang Tuhan maui. Dia mengharapkan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Dia mau beribadah, hidup suci, katanya. Tetapi motivasi dari ibadah itu melenceng. Dia masih menginginkan perkara-perkara keduniawian yang fana. Saudara, saya tidak anti keduniawian, enggak. Kita hidup di dunia kok. Kita perlu dunia. Kita masih butuh uang, butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah, dan lain sebagainya. Kita butuh kok.
Munafik kalau orang ngomong, aku sudah tidak butuh dunia, semua kosong. Biasanya orang kayak gitu itu hidupnya susah. Tapi kalau orang itu mau fair, mau jujur, saya masih membutuhkan karena saya masih hidup. Tetapi pengharapan itu, saudaraku, jangan ke situ. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, orang itu menguduskan dirinya oleh karena dia punya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam hidupnya. Ini yang perlu kita pegang, saudaraku. Jadi bukan perkara-perkara yang lain yang tidak ada kait-mengkait dengan kerajaan surga. Tetapi kita tahu mengapa kita hidup dan untuk apa kita hidup di dalam kekudusan. Satu perkara yang kita tahu ialah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Nah, sekarang saudaraku, kita berbicara yang ketiga. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna. Ayo, sekarang kita mau sempurna seperti Yesus atau sama sempurna seperti Bapa? Mana yang lebih gampang? Sempurna seperti Yesus atau seperti Bapa? Kan bingung toh? Kesempurnaan Yesus itu adalah kesempurnaan Allah itu sendiri. Dan jikalau Tuhan itu mengatakan hendaklah engkau sempurna seperti Bapa atau sempurna seperti aku ini sempurna. Kesempurnaan kayak apa? Saudara, mungkin ini sebetulnya terlalu sederhana. Tetapi kita mulai dari yang paling sederhana. Kita baca Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Sebab kita ini semua bersalah banyak di dalam banyak hal juga. Terus? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Barang siapa yang tidak bersalah di dalam dia bertutur kata atau dia berkata-kata, terus ia adalah orang sempurna. dia adalah orang yang sempurna. Sederhana toh? Sederhana toh? Jadi biarlah Alkitab itu yang menjawab. Tidak usah kita yang ribet mikir-mikir gimana. Tetapi firman Allah itu menjawab dengan sangat sederhana. Kelanjutannya, Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pengendalian diri itu hasil dari apa, saudara? Pengendalian diri itu hasil dari apa? Ya? Dari buah Roh Kudus. Jadi kalau orang itu di dalam penguasaan Roh Kudus, maka orang itu bisa ngemudeni diri, kata orang Jawa. Bisa memelihara, membawa dirinya. Dan kalau orang itu bisa membawa dirinya, otomatis di dalam berkata-kata pun dia itu sangat konsisten. Sebagaimana Allah itu konsisten, oleh karena kasihnya atas dunia ini, ia telah mengutus, mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya. Konsisten. Tuhan mau kesempurnaan di dalam berkata-kata itu semacam itu. Bukan orang yang bersalah kata oleh karena istilahnya itu kami sosolen, bukan, saudaraku. Tuhan tidak ngurusi orang yang kami sosolen, enggak. Tetapi Tuhan itu mau
supaya setiap orang itu kalau dia punya niat dan dia berkata, jalankan itu. Sempurna di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita kan sering nyanyi itu. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna di dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Itu yang Tuhan mau. Jadi orang Kristen itu, saudaraku, jikalau sempurna, dia itu sudah bisa mengatur kata-katanya. Dia konsisten di dalam perkataannya. Dia tidak salah di dalam perkataannya. Karena perkataan di sini, saudaraku, bukan perkataan begitu, tetapi arti kalimat yang dia ucapkan, maka dia akan jalani itu dengan tekun dan dengan konsisten. Ini yang dimaksudkan orang yang sempurna. Paham, saudara ya? Jadi tidak terlalu ribut, tidak terlalu seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Nah, sekarang kita melihat lagi, saudaraku, ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan tentang kesempurnaan ini. Kita akan melihat di dalam Matius 5 ayat yang 48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya. Jadi itu adalah kehendak Tuhan untuk orang-orang percaya, bagi kita, supaya kita ini masuk di dalam kesempurnaan itu. Tetapi saya akan ulangi kembali dari belakang, bahwa kesempurnaan ini tidak akan pernah terjadi tanpa firman Allah itu tertulis di dalam pikiran dan hati kita. Tanpa Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dan kita semua sudah memiliki itu, saudaraku. Kita jangan ragu, saudaraku. Kita mungkin mikir, wah aku ini belum dipenuhi Roh Kudus. Saudara kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus, pagi ini saudara tidak ada di tempat ini, saudaraku. Percaya itu. Tetapi kalau kita ini, pagi ini kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Kita masih menyatakan kebutuhan kita akan Tuhan. Maka sesungguhnya Roh Kudus itu yang membawa kita ke tempat ini. Dan Roh Kudus itu tidak pernah bekerja setengah-setengah. Maka firman Tuhan itu akan diberitakan. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu mempunyai kemampuan untuk menangkap, mengerti, sehingga mendatangkan keubahan akan kehidupannya. Saudara, kita di dalam Injil Matius ini, saudaraku, Matius 5 ini yang saya maksudkan, kita mempunyai sesuatu yang bisa kita pakai untuk pembanding, untuk compare. Di dalam ilmu teologi itu dikatakan sebagai pasal paralel. Pasal yang mempunyai kesamaan. Kalau di dalam Matius 5 tadi, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa. Kita bingung. Kayak apa sih sempurna? Nah, tadi kita sudah dibukakan di dalam surat Yakobus. Bahwa hati-hati dengan mulut kita. Karena orang yang sempurna itu, tandanya ialah sabdo pandito ratu, kata orang Jawa. Apa yang dia katakan, akan dia jalani. Apa yang dia katakan, itu harus jadi. Ini orang yang sudah menjalani kehidupan sempurna. Tetapi sekarang saudaraku, coba kita lihat itu di dalam
Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6, kita melihat beberapa ayat yang terdapat di sana. Kita baca beberapa ayat yang ekstrim, saudara ya, yang ekstrim, yang pernah kita baca. Ayat 27, kita mulai dari situ. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27, kasihilah musuhmu. Kasih musuhmu, ekstrim enggak? Ekstrim. Biasanya kan hajar musuhmu, benci musuhmu, bunuh, serbu musuhmu. Tetapi di sini ada suatu kalimat ekstrim yang mengatakan, kasihilah musuh. Ini tentu ada dasarnya. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Oleh karena kita masih mengingat bahwa betapa kehidupan kita dulu menjadi musuhnya Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita mendapat pengampunan dan mendapat kesempatan yang baik untuk menjadi sama seperti Dia. Bayangkan saudaraku, kalau kita tidak tahu diri dan kemudian kita memandang musuh kita dan kita membenci dia, ingin membunuh, ingin memusnahkan dia, itu bukan dari Tuhan. Tetapi orang yang dari Tuhan itu, dia akan mengenangkan siapa dirinya ini. Dan jikalau dia mendapat satu kepastian untuk menerima kerajaan surga, dia tidak akan menjadi sombong. Dia tidak akan menuding orang lain supaya masuk ke neraka. Tetapi mengasihi, memberikan suatu jalan bagaimana supaya orang yang membenci dia itu akan berbalik menjadi sahabat-sahabatnya untuk menikmati kemuliaan surga. Ini sangat ekstrim. Tetapi ini harus terjadi. Oleh karena apa? Ya tuntutan kesempurnaan itu tadi loh saudara. Lah kita kan mau sempurna. Lah kalau mau sempurna seperti Bapak, ya Bapak itu mengasihi kita. Lah kita ini harus mengasihi orang lain. Kita ini dulu dosa dikasih itu oleh Tuhan, maka kita pun juga harus konsisten, konsekuen untuk mengasihi musuh kita. Berat, oh sangat. Bisa. Kok bisa? Iya, karena Tuhan akan menolong. Nah ini masalahnya beda. Nah, kita imani hal itu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Iya, kalau saudara baca ini ya, ayat-ayat ini, saudara pasti akan mengenangkan Matius 5, bukan? Matius 5 itu nadanya kan gitu. Kita kan sudah mendengar dalam PA dan lain sebagainya. Kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Kalau engkau dimintai pakaianmu, kasih. Kalau engkau disuruh jalan 1 kilometer, jalanlah 2 kilometer. Kan itu ajarannya. Di Matius 5, masih ingat enggak? Kalau udah ingat ya dibaca lagi nanti di rumah ya. Tapi ini saya akan berikan paralel, ada persamaan pasal. Aneh kan? Makanya orang bilang Injil itu kan ada apa sih 4? Ya 1 aja gitu loh. Injil itu 4 itu ngerepoti loh. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Ya di mix saja gitu. Enggak saudaraku, itu memang maunya Tuhan begitu. Tuhan itu menyuruh Injil itu ditulis oleh manusia. Dan manusia itu diberi kebebasan untuk dia berinspirasi. Untuk dia menuangkan apa yang dia ketahui tentang Tuhan. Dengan gaya ceritanya masing-masing. Tetapi anehnya, kalau 4 Injil ini disandingkan,
Tidak ada kontradiksi. Padahal yang nulis itu pemungut cukai, ada dokter, ada pegawai, ada orang kafir juga yang apa itu bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan memakai mereka supaya mereka bisa menceritakan tentang apa yang dia pikirkan. Tuhan itu sangat fair, saudaraku. Kalau sepertinya kita menceritakan, saudara melihat timer ini dari belakang ya rupanya kayak gini. Ini misalnya Injil Matius. Injil Markus, dia melihatnya dari depan. Saudara melihat timer itu kayak gini. Ini sudah dua sisi. Kalau dilihat dari sini, beda lagi. Ini sepertinya Injil Lukas. Kalau dari sini, beda lagi. Mungkin ini seperti Injil Yohanes. Jadi keempat Injil itu menceritakan tentang Yesus itu dari beberapa sudut, beberapa segi. Bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Saya pernah terkejut luar biasa, saudara. Pada suatu saat saya pernah ke Jerman. Saya diajak oleh orang setempat untuk mendaki ke Gunung Zugspitze. Sampai di atas, pada waktu itu musim salju. Saya lihat, wih, semuanya serba putih ya. Banyak salju, waduh, hawanya dingin. Waduh, luar biasa ini tempat ini. Saya melihat dari ketinggian itu, wah, itu perbatasan Austria dan lain sebagainya, kelihatan. Tetapi beberapa tahun kemudian, sekali lagi saya diajak ke tempat itu. Saya lihat loh, kok beda ya? Tempatnya kok kuning semua gini. Kok enggak kayak dulu saya lihat di sini, ini kan putih semua. Sekarang kok kuning, abu-abu, hitam. Kemudian saya ingat, oh iya, lah dulu itu musim salju. Sekarang ini musim panas di Jerman. Ya saljunya leleh semua. Nah, kalau saya nulis, saudaraku, keadaan di Zugspitze itu penuh dengan salju. Pada waktu saya ada di situ musim salju. Tapi misalnya ada orang yang datang sana musim panas, dia mengatakan Zugspitze itu hawanya tidak terlalu dingin karena di sana batu-batu, cadas, batu apa gunung. Tidak ada salju di sana. Loh, dua-dua dibaca. Loh, kok lain? Apakah yang nulis ini salah? Enggak, saudara. Tetapi memang mereka menuliskan dengan jujur apa yang mereka lihat pada waktu itu. Demikian juga dengan Injil. Sekalipun 4 versinya, tetapi satu yang dia ceritakan adalah tentang Kristus. Jadi kita tidak usah heran, saudaraku. Ada paralel pasal di dalam Injil itu. Kita lanjutkan, kita baca itu. 27 tadi ya. 28 sekarang. Ayat yang ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Iya, jadi inilah saudaraku yang disebut sebagai moral Kristiani. Moral Kristiani. Dia mempunyai jalan pemikiran, perasaan, tindakan. Sebagaimana Yesus berpikir, sebagaimana Yesus itu merasa, sebagaimana Yesus itu bertindak. Itu menjadi contoh teladan dan kita lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam moralnya. Kok bisa-bisa? Karena itu tertulis di dalam pikiran, hati, dan perbuatan. Saya sudah memberi contoh minggu lalu. Bagaimana orang Jepang itu dengan semangat bushidonya.
dia menjaga kehormatannya. Untuk zaman sekarang dia tidak tampil dengan bawa pedang samurai, tidak. Tetapi dia membawa moral itu di dalam kehidupannya. Maka dia menjadi bangsa yang terhormat. Belanda itu sekarang, saudaraku, saya baca berulang-ulang di dalam berita-berita, penjaranya kosong, penjaranya sepi. Tidak ada orang yang dipenjara. Sampai penjaranya itu disewa-sewa ke negara-negara lain untuk memenjara bangsanya orang. Kenapa kau begitu? Oleh karena moralnya sudah ada di dalam kehidupannya. Dan dia tidak perlu lagi dikawal dengan undang-undang, dengan hukum-hukum. Tetapi dia tahu bagaimana dia harus bertindak benar. Tidak usah jauh-jauh, saudaraku. Kalau kita ke Singapura aja, beda banget, saudaraku. Beda banget. Berani buang sampah, langsung polisi datang. Saya pernah tanya sama orang Singapura, saya punya teman orang Singapura. Saya tanya, saya tidak pernah melihat polisi di kotamu ini. Dia ketawa. Memang polisi tidak perlu kelihatan. Loh, bagaimana polisi tidak perlu kelihatan? Bagaimana kalau ada sesuatu kejahatan di tempat ini? Dia bilang, aku ini polisi. Saya bilang, mana kamu temanku, kamu kerja di perusahaan itu dan aku kenal kamu bukan polisi. Aku polisi. Kalau kamu berbuat salah di depanku saat ini, aku tangkap kamu. Aku rakyat Singapura. Aku polisi Singapura. Lah, coba saudara. Mentalnya itu sampai kayak gitu. Saya sampai heran lihat, wah, kok bisa kayak gitu ya? Makanya dia itu sekalipun negara kecil, saudaraku, itu rakyatnya itu kuat banget. Semuanya terlatih menjadi tentara, menjadi polisi, ada wajib militer di negara itu, sehingga militer aktifnya mungkin cuma sedikit. Tetapi pada waktu mereka bertempur, maka seluruh rakyat itu akan menjadi tentara. Beberapa puluh tahun, saudaraku, saya pernah datang di sana. Pembangunan masih begitu banyak. Jalan-jalan raya begitu lebar, dibuat jalan seperti tol. Saya tanya kepada teman saya, untuk apa negaramu bikin jalan kayak gini? Negara kecil kayak gini kok besarnya kayak gini jalannya. Dia bilang, kamu jangan salah ngerti loh. Jalanan ini, kalau kamu perhatikan, jalanan di Singapura ini adalah untuk strategi perang. Jalanan itu lebar sekali, tapi dikasih rambu-rambu, dikasih pembatas dan lain sebagainya, itu remanen bisa dipindah-pindah. Dan dia mengatakan, kalau negara ini perang, maka pembatas-pembatas ini dibuang, jalanan ini menjadi lapangan terbang. Dia bilang, loh, sampai di situ, saudara. Itu puluhan tahun yang lalu loh itu. Luar biasa. Mereka punya moral dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga mereka bisa saling memberikan rasa aman di dalam negara mereka. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi ini moral. Mintakan berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan doakan orang yang mencaci atau memaki kamu. Ini bisa diatasi, bisa dilakukan oleh karena moral yang luar biasa. Ayat 29 dan seterusnya. Ayat yang ke-29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Iya, kenapa kok bisa kayak gini, saudaraku? Apakah kita ini orang Kristen ini hidup untuk ditampari orang? Bukan itu maksudnya. Tetapi di dalam Matius 5 di sana dijelaskan bahwa orang yang semacam ini
adalah orang yang mempunyai kekuatan yang ekstra. Kalau kita tidak pernah berlatih, saudaraku, tidak punya kekuatan, tidak punya daya tahan. Kalau kita ditampar satu kali, kita jatuh. Tetapi jikalau kita ini mempunyai pikiran, perasaan, dan perbuatan Kristus, maka kita menahan segala penderitaan itu. Dengan kemampuan ekstra, kita bisa menahan 2 kali lipat dari apa yang harusnya kita hadapi. Ini bukan cerita secara harusnya begitu, bukan. Ini alegori, menceritakan bagaimana seharusnya orang itu hidup supaya dia tidak cengeng, ditampar sekali sudah putus asa. Tetapi bagi orang yang betul-betul ada firman, ada Roh Kudus, maka dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau engkau dimintai baju, berikan sekalian jubahmu. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita ini orang yang diberkati Tuhan. Lah kalau kita dimintai orang itu artinya kan kita punya. Lah kalau kita tidak punya, kita OT-OT, siapa yang minta baju kita? Kan tidak ada. Tetapi kalau kita pakai baju, jas, dan lain sebagainya, ada kemungkinan orang minta. Lah kalau kita punya banyak, ya kita lepas kita di rumah masih punya banyak. Kan berarti kita ini orang yang diberkati Tuhan. Kita ini adalah orang yang diperkaya oleh Tuhan. Bukan hanya dengan materi, tetapi dengan kesiapan untuk perbuatan-perbuatan baik. Memberi kepada orang lain. Kalau kita tidak punya, bagaimana kita bisa memberi? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa membahagiakan orang? Bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kita? Kalau kita sendiri tidak bahagia, seorang ayah, seorang suami tidak bahagia, bagaimana dia membahagiakan istrinya? Nonsense. Tetapi kalau dia berbahagia di dalam Tuhan, makanya di dalam Matius 5 itu dikatakan, berbahagialah, berbahagialah, sampai 9-10 kali berbahagia. Baru Tuhan turunkan ayat-ayat ini, yang disalin oleh Lukas. Sama kan? Sama kan? Jadi kata-katanya sama. Terus? Ayat yang ke-30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Iya, harus bersikap generous, harus bersikap loman, kata orang Jawa. Loman, suka memberi, ya, suka memberi. Artinya Tuhan menyediakan itu pada kita untuk diberikan. Terus? Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tepo seliro. Tepak seliro awak, jadi tepak nih awakmu dewe, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita ini mau orang berbuat apa kepada kita, maka kita pun juga harus bisa berbuat apa yang kita mau itu kepada orang lain. Ini orang yang punya moral luar biasa ini. Ini dimiliki oleh orang Jawa, terkenal dengan tepo selironya. Kalau saya pelajari filosofi orang Jawa ini, saudara, luar biasa. Ada satu kata yang sangat dalam. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Itu artinya dalam sekali. Itu artinya manusia yang punya rem di dalam hatinya. Dia punya tepo seliro yang tinggi. Dan dia tidak akan melakukan sesuatu melebihi batas. Kalaupun ada orang yang melakukan suatu kekejian di hadapan dia, sebetulnya di dalam hati orang yang baik ini, dia tidak terima kayak gitu.
Makanya orang Jawa itu bilang, ojo nguyo-nguyo. Kalau orang Jawa itu melihat ada orang dikuyo-kuyo, mungkin dia tidak berbuat apa-apa, tapi hatinya itu tidak setuju sebetulnya. Ini saya tahu betul. Makanya Tuhan mengasihi Pulau Jawa. Tuhan mengasihi Indonesia. Oleh karena orang Indonesia rata-rata dia punya filosofi batin seperti itu. Dan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Ya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Terus, Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. terus, Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? iya. Ini artinya saudaraku, jikalau kita membalas kebaikan orang, dan itu seharusnya patut saudaraku. Kalau orang itu baik kepada kita, maka seharusnya kita itu lebih baik kepada orang itu. Jangan dibalik, saudara. Ada orang yang menyalah-tafsirkan arti ayat ini. Kita baik-baik sama orang yang baik, orang jahat pun juga berlaku gitu. Loh, bukan itu maksudnya. Tetapi kita kalau membalas kebaikan orang yang baik kepada kita itu, satu perkara, jangan dengan pamrih. Orang ini baik ya, aku tak berbuat baik, nanti dia akan berbuat lebih baik lagi kepadaku. Nah itu yang tidak boleh. Tetapi kalau kita membalas kebaikan orang, itu wajar saudaraku, bahkan itu harus. Alkitab banyak memberi contoh itu. Hari ini tidak mungkin saya bacakan semua. Tetapi saya katakan Alkitab itu punya contoh banyak. Untuk membalas orang baik itu banyak saudaraku. Bahkan Yesus sendiri pun membalas hal yang sama. Ya. Kalau kita mengasihi orang, apa jasamu? Ya lihat-lihat. Kalau kita punya pamrih, memang itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Ya, karena itu orang-orang berdosa pun juga melakukan hal itu. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Kalau kita tidak punya pamrih, ya jasa kita adalah kita disebut orang yang tahu diri. Masa ada orang baik tidak dibalas baik? Ya. Sekalipun orang dosa berbuat itu. Nah, kita akhiri dalam ayat 36, dari cerita-cerita ini tadi saudaraku, saya ingin membawa kita semua untuk kembali mengenangkan Matius 5 tadi. Ini ada paralel pasal, ada persamaan pasal. Final dari pasal ini ditutup dengan ayat 36 di dalam Lukas 6 ini. Apa yang ditulis di dalam 36? Hendaklah kamu murah hati, Hendaklah engkau murah hati. Terus? sama seperti Bapamu adalah murah hati. Seperti Bapamu yang murah hati. Kalimat ini sangat equal dengan Matius 5 ayat 48. Jadi, jikalau kita ini ribet mencari maksud dari Matius 5:48, maka biarlah firman Allah yang menjawab sendiri kepada kita. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan itu? Kesempurnaan yang dimaksud itu ialah kita sebagai anak-anak Tuhan murah hati. Murah hati di sini saudaraku mengandung maksud berbuat sesuatu yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Orang itu sempurna. Kalau dia berkata-kata, kalau dia berjanji, kalau dia berikrar, atau dia bernazar, jalankan itu.
Oleh karena itu adalah bentuk kesempurnaan. Sebagaimana Allah itu sempurna, yang mengatakan janji sumpah kepada Abraham, dan dia menepati segala janji yang dia katakan. Yang dia janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai kapanpun Israel itu, dia jatuh dalam keadaan yang sangat dalam. Tuhan tetap setia dengan janjinya. Dan dia tidak mencela-mencele, kata orang Jawa. Dia kerjakan apa yang dia pernah janjikan. Tuhan mau sikap tabiat yang semacam ini menjadi milik dari orang-orang percaya. Seorang bapak, seorang suami, bagaimana dia bisa memelihara kata-kata kepada istrinya. Istri, bagaimana dia bisa memelihara kata-kata kepada suaminya. Anak-anak kepada orang tua dan sebaliknya. Dalam dunia bisnis, ini sangat dijunjung tinggi. Supaya segala apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan, mati-matian harus kita tepati. Dan kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka kita dengan jujur kita harus ngomong, aku tidak bisa, aku belum bisa. Orang semacam ini, saudaraku, dia akan menjadi orang yang terhormat di depan Tuhan dan juga di depan sesama. Inilah, saudaraku, yang saya maksudkan dengan kesempurnaan. Dimulai dari kebenaran, dimulai dari kekudusan, sampai kepada kesempurnaan. Supaya kita tidak bersalah perkataan, pikiran, perbuatan kita. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian yang cukup lama dan mudah, yaitu sebuah pujian semua baik. Kau jadikan
Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang benar, dan Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu tidak ada satupun noda kejahatan dari Engkau, tetapi Engkau adalah sumber segala kebajikan, sumber dari segala kebaikan. Firman-Mu adalah jalan untuk menuju, melaksanakan, mempraktekkan segala kebajikan-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus akan menaungi, mendampingi, mengajar, mengingatkan supaya kami boleh tetap teguh berada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Allah yang esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini terjadi hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu, dan Engkau menyertai kami sepanjang ibadah, bahkan sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman mungkin? Ya, saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia beribadah bersama-sama dengan kami dan juga bersama melayani dengan kami. Baik, ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan hari Senin ada ibadah doa pagi yang akan diadakan jam 5:30 pagi. Untuk hari Rabu ada PA yang diadakan jam 5 sore. Untuk hari Sabtu ada ibadah kaum muda yang diadakan jam 5:30 sore. Dan untuk hari Minggunya sama seperti hari ini ada ibadah raya yang diadakan jam 8 pagi dan dilanjutkan sorenya ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan kita akan berdoa, ada saudara Siman kita yang bersuka cita, yaitu Bapak Mino yang berulang tahun pada hari ini. Dan juga kita akan berdoa, ada saudara Siman kita yang sedang berduka cita, yaitu ibu dari Bapak Hari yang telah dipanggil oleh Tuhan kemarin hari Sabtu jam 7 malam di Rumah Sakit Wijaya Kusuma, yang akan dimakamkan pada hari Senin jam 8 pagi dan diberangkatkan dari rumah Bapak Hari. Sekian pengumuman, dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hari Senin ya saudara ya. Ya. Hari Senin. Hari Senin jam 8 pemberangkatan jenazah untuk dimakamkan dari rumahnya Bapak Hari. Jadi bukan dari rumah duka. Iya, betul ya. Dari rumahnya. Alamatnya di mana? Tidak tahu ya. Yes, pokoknya saudara tahu, nanti cari tahu sendiri. Kemudian kita berdoa dan bersuka cita dengan Pak Mino yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa bagi Bapak Mino yang hari ini berbahagia berulang tahun. Engkau tambahkan usia, makin bertambah-tambah dewasa tubuh jiwa roh di dalam Engkau. Dan boleh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi sesuatu yang berguna di tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Pendeta Muda Hari yang berduka karena ibunda tercintanya telah Engkau panggil. Kami berdoa bagi keluarga ini Tuhan, supaya Engkau memberikan kekuatan
melalui kuat kuasa firman dan Roh-Mu yang kudus, dan juga Engkau memberikan keikhlasan untuk segala apa yang terjadi. Kebaikan Tuhan melampaui segala-galanya. Inilah doa kami bagi mereka Tuhan, dan segala upacara atau acara yang akan diselenggarakan, Engkau sertai Tuhan. Biar Engkau campur tangan atasnya, dan semuanya terjadi demi kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, atau bagi mereka yang tidak bisa hadir oleh karena segala macam masalah, biar Tuhan kiranya Engkau tetap memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, anugerah, kasih karunia, keselamatan yang kekal, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga akan diberkatkan dalam kehidupan kita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita, dan juga dengan berkat-berkat jasmaniah untuk kami boleh hidup layak di bumi ini dan juga menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Thank you